Assalamualaikum, halo Sobat Genius. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Apa sih sebenarnya tentang gerak lurus itu? Namun sebelumnya kita akan pelajari tentang gerak. Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Gerak lurus merupakan gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus itu sendiri dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan atau GLB, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus beraturan adalah gerak pada suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap atau konstan. Ciri-ciri dari gerak lurus beraturan yang pertama adalah kecepatannya konstan dan percepatannya sama dengan 0. Adapun persamaan dari gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan benda satuannya meter per sekon, S jarak benda satuannya meter, dan T waktu satuannya sekon. Bagaimana? Kalian sudah mengerti kan apa itu gerak lurus beraturan atau GLB? Sekarang kita akan membahas tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak suatu benda pada suatu lintasan lurus dengan kecepatan yang selalu berubah secara teratur. Pada GLBB, perubahan kecepatan setiap sekon selalu bernilai tetap. Percepatan merupakan perubahan kelajuan atau kecepatan dalam suatu waktu. Jadi dapat disebutkan ciri-ciri dari GLBB yang pertama adalah kecepatannya berubah secara teratur. Yang kedua adalah nilai percepatannya selalu tetap. Pada GLBB berlaku tiga persamaan. Persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kalikan T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 kalikan T ditambah 1/2 kalikan A kalikan T kuadrat. Persamaan yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kalikan A kalikan S, di mana A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, VT adalah kecepatan akhir satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu tempuh dengan satuannya sekon. Nah, perlu ada diketahui ada sebuah alat laboratorium yaitu ticker timer yang bisa digunakan untuk mengenali pola gerakan suatu objek apakah termasuk bergerak GLB atau bergerak GLBB. Perhatikan pada gambar. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, jarak antar titik-titiknya tetap. Pada GLBB dipercepat, jarak antar titik-titiknya makin melebar. Pada GLBB diperlambat, jarak antara titik-titiknya makin merapat. Baik, setelah kita membahas materi gerak secara singkat, kita uji diri kita dengan beberapa latihan soal ujian nasional berikut ini. Soal nomor 1, ujian nasional tahun 2019. Sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S melewati lintasan seperti pada gambar. Grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah A, B, C, D, pembahasannya yaitu ketika mobil mainan dilepas dari titik P ke titik Q, mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan dipercepat.
Pada titik Q dan R, mobil tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Sedangkan pada titik R dan S, mobil mengalami gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Sehingga grafik yang menunjukkan gerak mobil mainan tersebut adalah grafik A. Soal nomor 2, materi gerak lurus ujian nasional tahun 2018. Sebuah mobil bergerak lurus dari ruas jalan A ke ruas jalan D. Di tengah perjalanan, oli mesinnya menetes dan memberikan pola tetesan di jalan sebagai berikut. Grafik kecepatan terhadap waktu dari A ke D, tetesan oli yang tepat adalah A, B, C, D, Pembahasannya, pada pola tetesan oli dari A ke B menunjukkan bahwa tetesan oli ke tetesan oli selanjutnya semakin lama semakin dekat, yang artinya mengalami GLBB diperlambat. Pada pola tetesan oli B ke C, tetesan oli tidak mengalami perubahan, artinya mengalami gerak lurus yang tetap atau GLB. Pada tetesan oli C ke D, tetesan oli semakin lama semakin jauh, yang artinya mengalami gerak GLBB dipercepat. Sehingga grafik yang sesuai adalah grafik A. Soal nomor 3, materi gerak lurus ujian nasional tahun 2016. Perhatikan data gerak benda pada tabel berikut. Jenis gerak lurus pada benda A dan benda B secara berturut-turut adalah A. GLBB dipercepat dan GLB, B. GLB dan GLBB diperlambat, C. GLB dan GLBB dipercepat, D. GLBB diperlambat dan GLB. Pembahasannya, langkah pertama kita adalah menghitung kecepatan benda A dan kecepatan benda B satu persatu dengan persamaan V sama dengan S per T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel pembahasan berikut. Benda A mengalami gerak lurus beraturan karena kecepatannya tetap dan percepatannya sama dengan 0. Pada benda B mengalami GLBB dipercepat karena kecepatannya bertambah dan percepatannya bernilai tetap. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 4, materi gerak lurus ujian nasional tahun 2019. Perhatikan peristiwa gerak berikut ini. Yang pertama, buah kelapa jatuh dari atas pohon. Yang kedua, pesawat menambah kecepatan untuk lepas landas. Yang ketiga, air hujan jatuh dari atap rumah. Dan yang keempat, mobil mengerem mendadak. Peristiwa yang merupakan GLBB diperlambat adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, dan D. 4 saja. Pembahasannya, GLBB diperlambat berarti adanya suatu perlambatan atau kecepatannya semakin lama semakin lambat. Pada peristiwa 1 dan 3 merupakan gerak jatuh bebas yang termasuk GLBB dipercepat karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Untuk GLBB diperlambat terjadi pada peristiwa 4, yaitu pada mobil yang mengerem mendadak. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 5, materi gerak lurus ujian nasional tahun 2017. Beberapa benda bergerak dengan waktu tempuh dan jarak seperti pada tabel berikut. Benda yang bergerak lurus beraturan atau GLB dan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB berturut-turut adalah A. Q dan P, B. Q dan R, C. S dan P, dan D. S dan T.
Pembahasannya dari tabel di atas, jika dihitung dengan persamaan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu tempuh, maka yang termasuk GLB, gerak lurus beraturan, adalah benda Q dan S. Sedangkan GLBB adalah benda R. Jadi, yang bergerak lurus beraturan GLB dan yang bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah benda Q dan R, sehingga jawabannya adalah B. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan tentang materi gerak lurus? Sekarang coba kerjakan beberapa soal prediksi ujian nasional berikut ini. Soal nomor 1, beberapa benda bergerak dengan jarak tempuh dan waktu tempuh seperti pada tabel berikut. Benda yang mengalami GLB dan GLBB berturut-turut adalah A, LM, dan KO, B, LM, dan KM, C, LM, dan NO, D, KM, dan LM. Pembahasannya dari tabel di atas, jika kita hitung dengan persamaan V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu tempuh, maka yang termasuk GLB adalah benda L dan M. Sedangkan GLBB adalah benda N dan O, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 2, perhatikan gambar pita ketikan ticker timer dari sebuah benda yang bergerak berikut ini. Gerak benda yang tergolong GLBB diperlambat adalah A1, B2, C3, dan D2 dan 3. Pembahasannya, dari gambar dapat diketahui bahwa yang mengalami GLBB diperlambat adalah nomor 3. Hal ini dikarenakan pada gambar menunjukkan jarak antar ketikannya makin lama makin melebar, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, gerak balok pada bidang miring. Yang kedua, mobil yang melaju dengan kecepatan tetap. Yang ketiga, gerak benda yang jatuh bebas. Dan keempat, gerak mobil mainan pada tempat datar. Yang termasuk GLBB dipercepat adalah A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 4. Pembahasannya, GLBB dipercepat adalah gerak lurus berubah beraturan yang mengalami percepatan. Dari pernyataan di atas, maka yang mengalami GLBB dipercepat adalah gerak balok pada bidang miring dan gerak benda pada jatuh bebas, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, kuda menarik delman, berarti kuda bergerak terhadap delman. Yang kedua, karena delman ditarik kuda, maka penumpang di dalam delman bergerak juga terhadap kuda. Yang ketiga, perjalanan delman menuju pasar, berarti delman bergerak terhadap pasar. Yang keempat, pasar bergerak terhadap delman. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, maka pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor A, 1 dan 2, B, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 4 dan 1. Pembahasannya, dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi, dalam fisika dapat dikatakan delman dan kuda bergerak terhadap pasar atau pasar bergerak terhadap delman dan kuda serta penumpang di dalam delman.
Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5, tabel berikut menunjukkan besaran dua benda yang sedang bergerak. Dapat disimpulkan bahwa jenis gerak benda 1 dan 2 berturut-turut adalah A. GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. B. GLBB dipercepat dan GLB. C. GLB dan GLBB dipercepat. D. GLB dan GLBB diperlambat. Pembahasannya, langkah pertama kita adalah menghitung kecepatan benda 1 dan kecepatan benda 2 dengan persamaan P sama dengan S per T. Untuk lebih lengkapnya, perhatikan tabel pembahasan. Benda 1 mengalami GLBB dipercepat karena kecepatan pada benda 1 terus bertambah, sedangkan pada benda 2 mengalami GLB karena kecepatannya bernilai tetap. Sehingga jawabannya adalah B. Demikian Sobat Jenius penjelasan materi secara singkat beserta soal dan pembahasannya. Saya harapkan Sobat Jenius dapat memahaminya dengan mudah dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.